Om Swastiastu, Om Narayana, Om Saraswati Jaya, Om Anubadrah Kertawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pinandito yang tiang sucikan, yang kemungkinan saat ini sedang menonton video ini, PHDI Provinsi Gorontalo, PHDI Kabupaten Bualemo, serta seluruh tokoh umat Hindu yang tiang hormati dan umat sedharma yang tiang banggakan. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah percikan dharma yang berjudul tentang pemerintahan yang suci menurut Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, dalam pemerintahan menurut Hindu ada 3 hal yang dikenal. Yang pertama adalah raja. Raja adalah pemimpin bagaikan matahari yang menyinari seluruh alam semesta. Praja adalah seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang harus dilindungi oleh raja. Tidak terkecuali. Ketiga adalah niti. Niti itu adalah hukum yang mengatur di dalam pemerintahan. Dalam kitab Majapahit dikatakan bahwa hukum bagi seorang yang menebang pohon di hutan ataupun melakukan pembakaran hutan dan pembunuh itu dikenakan hukuman mati. Hukuman ini terdengar sangat berat ataupun sangat sadis. Tapi hukum selayaknya memang harus seperti itu. Karena jika hukum tidak ditegakkan, maka kejahatan akan merajalela. Manusia cenderung melakukan semaunya. Umat sedharma yang berbahagia, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga pemerintah bertanggung jawab terhadap Tuhan. Oleh karena itu, pemerintah yang suci selalu didampingi oleh orang-orang yang suci dalam menjalankan pemerintahan. Di dalam agama Hindu, Manawa Dharma Sastra, pemerintahan yang baik harus mempunyai sebuah kekuatan. Kekuatan apa saja? Yang pertama adalah raja. Raja adalah seorang pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakat dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah birokrasi. Pemerintahan harus mempunyai birokrasi yang baik sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Semua kebijakan yang dari pemerintah ke masyarakat bisa dilaksanakan dan sampai ke masyarakat yang kecil. Yang ketiga adalah janapada atau wilayah. Sebuah pemerintah atau pemerintahan sangat mustahil jika tidak mempunyai sebuah wilayah kekuasaan, wilayah yang akan diaturnya, yang di dalamnya terdapat makhluk hidup. Berikut adalah durga, yaitu kekuatan militer. Negara yang kuat harus memiliki militer yang kuat, sehingga dalam mempertahankan negaranya tidak terombang-ambing. Berikutnya adalah kosa atau kekayaan berupa kekuatan ekonomi. Pemerintah yang kaya dengan kekayaan alamnya harus menjaga itu. Jangan sampai direbut oleh negara lain. Sehingga yang tadi dengan kekuatan militernya mampu mempertahankan kekayaan ekonominya. Karena Indonesia memiliki berbagai
macam kekayaan alamnya. Berikutnya adalah danda kekuatan hukum. Kekuatan hukum ini diperlukan dalam mengayomi masyarakat kecil. Hukum harus tegas dan tegak untuk dilaksanakan, sehingga masyarakatnya merasa aman dan nyaman dalam sebuah pemerintahan. Yang terakhir adalah sekutu. Sekutu ini diperlukan sama halnya dengan kita sebagai manusia, makhluk sosial harus mempunyai seorang teman. Pemerintahan yang ingin berkembang harus memiliki sekutu. Misalnya saja dalam Mahabharata, Arjuna menikah 3 kali, yaitu dalam mencari sekutu atau kekuatan untuk mengalahkan Kurawa. Nah, dalam Rawadharma Sastra bukan hanya pemerintahan saja yang diatur, namun juga masyarakatnya. Bagaimana tingkah lakunya. Nah, kita sebagai masyarakat harus menjaga kedamaian dan juga keharmonisan. Dengan cara itu saja kita sudah membantu pemerintahan. Yang kedua, tidak menghujat pemerintah. Kenapa? Karena dengan kita melakukan penghujatan terhadap pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Ketiga adalah berdoa kepada pemimpin yang jujur, karena pemerintah juga adalah guru wisesa yang harus kita hormati. Keempat, rakyat hendaknya sama-sama menjalankan pemerintahan, artinya ikut ambil adil dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Dan terakhir adalah rakyat tidak boleh berbuat anarki, mengadu domba antar agama, sehingga menyebabkan sebuah kehancuran. Jika pemerintah sudah hancur, maka yang rugi adalah rakyat kecil, rakyat yang seharusnya dilindungi oleh kita semua. Jadi demikian mungkin Dharma Wacana yang sempat yang sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya, karena Tiang sendiri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Adapun kesimpulan yang Tiang bisa sampaikan ialah pemerintah adalah seorang ayah dan kita masyarakat adalah anaknya. Pemerintah harus melindungi anaknya. Begitu juga dengan anaknya, tidak boleh durhaka terhadap anaknya, terhadap ayahnya. Pemerintah adalah wakil yang suci yang diturunkan oleh Tuhan. Sehingga semoga saja pemerintahan yang sedang berjalan selalu mengayomi rakyatnya, selalu menjadi suri tauladan terhadap rakyat-rakyatnya. Apalagi pada saat ini sedang menghadapi kasus pandemik corona COVID-19. Semoga saja wabah ini segera berangsur-angsur habis, sehingga kita kembali melaksanakan kegiatan seperti biasanya, melaksanakan persembahyangan purnama tilam secara beramai-ramai dan selalu menyebut nama suci Tuhan. Semoga Hindu selalu menjadi kedamaian dalam bermasyarakat. Semoga Hindu selalu menjadi cerminan dalam segala aspek kehidupan. Akhir kata Tiang tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.